Assalamualaikum, halo adik-adik, balik lagi di channel Pengejar Mimpi. Dan kali ini kita akan bahas soal tryout online dari buku Sukses Penmaba UNJ. Yuk kita mulai. Kita ke soal pertama. Nah di sini soalnya adalah Ali mengonsumsi 8 liter air minum dalam waktu 6 hari. Lalu berapakah liter air minum yang dihabiskan Ali dalam waktu 1 bulan? Di sini kan 1 bulan itu sama dengan 30 hari ya, gitu. Nah, ini itu kita pakai soal perbandingan senilai. Jadi, saat 8 liter itu dihabiskan dalam waktu 6 hari. Gitu kan? Lalu, berapa hari jika 1 bulan atau 30 hari? Gitu kan? Nah, kita misalkan di sini itu adalah nilainya A. Berarti 8 per A sama dengan 6 per 30. Tinggal kita kali silang. 8 dikali 30 sama dengan 6A. 6 dikali A. Gitu ya. Nah, 8 dikali 30 dibagi 6 sama dengan A. 30 dibagi 6, 5. Sisa 8 kali 5, 40 sama dengan A. Gitu, berarti kita membutuhkan 40 liter. Berarti jawabannya ini ya adik-adik. Gitu. Jadi kalau misalnya nemu soal seperti ini tuh kita pakai perbandingan yang senilai. Gitu. Jadi kalau perbandingan senilai itu misalnya ada X1 hasilnya Y1 dan jika X2 maka di sini Y2. Rumusnya adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Gitu. Ini namanya perbandingan senilai, gitu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya ya. Kita ke next soal. Di sini ada bentuk logaritma di mana 125 pangkat 5 log 625 hasilnya adalah, nah si logaritma ini kita keluarkan dulu coba ya. 5 log 625. 625 ini itu kan kita bisa ubah jadi 5 pangkat sekian ya. Gitu. Nah, kita ubah sekarang 5 log 625 itu kan 5 pangkat 4. Oke. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, 4-nya ini bisa kita keluarkan. Jadinya 4 5 log 5 gitu ya. 4 5 log 5 ini hasilnya 1. Jadi sama aja kayak 4 kali 1. Berarti 125 tadi 5 log 25 625 hasilnya 4. Berarti 125 pangkat 4 gitu. Nah sekarang si 125 ini itu bisa kita ubah lagi jadi 5 pangkat sekian. 125 itu 5 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah kalau udah seperti ini berarti 5 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 12. Jadi jawabannya ini 5 pangkat 12. Gitu ya adik-adik. Semoga paham. Kita ke next soal ya. Oke, selanjutnya ini ada soal dalam bentuk perpangkatan. Berarti kan di sini ada 27 dikuadratin 27 dikuadratin dibagi 3 pangkat 5 dikali 81 pangkat 7. Nah kalau kita lihat ini kan perpangkatan 3 ya jadinya ya. 27 bisa 3 pangkat sekian, 61 juga. Berarti ini kita ubah satu-satu jadi 3 pangkat sekian. 27 itu 3 pangkat 3 lalu dikuadratin lagi dibagi 3 pangkat 5 dikali 81 itu kan 3 pangkat 4 ya kali 7 gitu. Ini 3 pangkat berarti ini 3 dikali 2 gitu ya. 3 kali 2 dibagi 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 7. Berarti ini 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat
28 gitu ya. 3 pangkat 6. Ini kemarin kalau soal perpangkatan, kalau misalnya dibagi pangkatnya jadi dikurang, kalau misalnya dikali pangkatnya ditambah. Berarti ini 6 dikurang 5 ditambah 28 gitu ya, sama dengan 6 kurang 5 1 tambah 28 29, berarti 3 pangkat 29. Yang ini jawabannya gitu ya adik-adik ya. Diubah dulu nih, disederhanain jadi 3 pangkat berapa gitu ya. Oke, kita ke next video. Kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini umur Mita adalah 4 kali umurnya si Danu. Berarti untuk saat ini Mita umurnya 4 kali si Danu. Sedangkan 6 tahun ke depan umurnya Mita itu adalah 6 kali umurnya si Danu. Gitu. Umurnya Mita 6 kali Danu. Tapi ini umurnya Mita 6 tahun yang akan datang. Berarti umurnya Mita 6 tahun ke depan itu 4 kali Danu plus 6 atau 6 kali umur Danu gitu kan. Nah ini kita tinggal iniin, dimisahkan. Berarti 4 kali Danu ditambah 6 sama dengan umurnya 6 kali si Danu, ya kan. Ini kan umur Mita 6 tahun datang, ini umur Mita yang sekarang. Kalau ditambah 6 tahun berarti tinggal tambahin 4 gitu. Kita misalkan Danu itu D kali gitu ya. Berarti 4 kali D ditambah 6 sama dengan 6 kali Danu, berarti 6D gitu ya. Berarti 6 sama dengan 6 Danu dikurang 4 ke Danu, 6 sama dengan 2D. Berarti umur Danu 6 per 2 atau sama dengan 3. Nah umur Danunya 3 gitu. Yang ditanya umur Mita sama Danu 6 tahun secara berturut-turut. Berarti umurnya Mita adalah, yang paling gampang deh, kita berarti pakai 6 kali Danu gitu ya. 6 dikali 3 sama dengan 18 tahun. Nah ini baru umur Mita. Sekarang kita cari umurnya Danu. Berarti ini kan umur Danu saat ini ya. Nah gitu. Berarti kalau umurnya Danu 6 tahun datang adalah umur Danu ditambah 6. Umur Danu sekarang 3 ditambah 6, 9 tahun. Berarti umurnya Mita sama Danu berturut-turut adalah 18 sama 9. Yang ini adik-adik. Oke. 18 dan 9. Jadi seperti itu ya. Soal berikutnya, ini ada persamaan linear. Di sini bilangnya Dinda membeli 4 unit barang A dan 3 unit barang B, harganya 912.000. Lalu Dani membeli unit barang A2 dan 3 unit barang B, 3 unit barang B3 seharga 624.000. Intanya masing-masing harga B dan A berturut-turut ya. Berarti kita misalkan barang A dan barang A dan barang B ya. Berarti rumus yang pertama kita nemu persamaan 4 dikali A ditambah 3 kali B sama dengan 912.000. Gini ya. Sedangkan yang kedua 2 kali A ditambah 3 kali B sama dengan 624.000. Nah kalau udah seperti ini, kita eliminasi dulu salah satunya. Karena yang ini B-nya udah gampang, 3 sama 3, tinggal kita kurangin. 4A dikurang 2A. Gitu kan? Sama dengan 2A.
Ini sama ini habis ya. Sama dengan 912.000 dikurang 624.000. Gitu ya. Jadinya 288.000. Berarti A-nya 288.000 dikurang dibagi 2. Hasilnya 144.000. Gitu. Kita udah nemu nih barang A. Sekarang kita cari barang B dari si persamaan ini, 1 atau 2. Kita pakai persamaan 2 aja ya. Berarti 2A ditambah 3B sama dengan 624.000. 2A 2 kali 144 ditambah 3B sama dengan 624.000. Ini 288.000 ditambah 3B sekali, jadinya 624.000. Gini ya. Maka 3B sama dengan 624.000 dikurang 288. Oke. 3B sama dengan 336.000. Oke. Maka nilai B sama dengan 336 dibagi 3 sama dengan 112.000. Gitu ya. Ketemu deh nilai B sama A-nya. Sedangkan ditanya adalah berapakah harga B dan A berturut-turut. Berarti 112 sama 144. Yang ini jawabannya ya, adik-adik. Nah, ini kita pakai tadi persamaan linier. Kita eliminasi dulu antara persamaan 1 dan persamaan kedua. Nanti kita dapat nilai A-nya berapa. Lalu substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai B-nya. Seperti itu. Lalu kita ke soal selanjutnya. Di sini ada luas daerah yang tidak diarsir. Kita disuruh cari luas daerah yang tidak diarsir ya. Panjang. Luas daerah yang tidak diarsir itu misalnya yang ini adalah luas 1. Luas yang tidak diarsir, dan yang ini adalah luas 2. Gitu ya. Berarti untuk cara nyarinya luas yang diarsir adalah luas 1 dikurang luas yang kedua. Gitu kan. Nah, sekarang kita nyari luas ke-1 dulu. Luas ke-1 itu kan persegi, berarti sisi kali sisi ya. Sisinya dibilang dari A ke B, ini adalah 8 cm. Dari B ke C juga ini 8 cm. Berarti luas yang ke-1 adalah 8 dikali 8 sama dengan 64 cm persegi. Gitu. Nah, sekarang kita cari nih luas 2. Luas 2 itu kan diarsir ya. Dia kan sama aja kayak gambar persegi ya. Kayak gini. Ya. Nah, kita tinggal nyari nih sisi-sisinya berapa. Nah, tadi kita potong dari yang sini nih. Kita keluarin. Kayak gini. Ini E, yang ini B, ini F. Dari E ke B itu kan bilangnya dari sini ke sini 8, berarti bagi 2-nya di sini adalah 4. Di sini adalah 4, dan dari B ke F itu juga sama 4. Berarti cara nyari sisi miringnya adalah pakai Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 16 sama dengan akar dari 32. 32 ini bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? Akar dari 16 kali 2. 16 keluar. Jadi 4 akar 2. Gitu ya. Berarti ini adalah 4 akar 2. Yang ini juga 4 akar 2. Berarti luas yang kedua itu sama nih. Sisi kali sisi. 4 akar 2 dikali 4 akar 2. 4 kali 4 16. Akar 2 kali akar 2 2. Jadinya 32. Maka luas yang diarsir sama dengan luas 1 dikurang luas yang kedua. 64 dikurang
32 sama dengan 32 cm persegi. Udah deh, ini jawabannya 32. Itu ya adik-adik ya. Semoga sampai sini paham. Nah, untuk pembahasan soal tryout ini kita sampai di sini dulu. Untuk lanjutannya nanti kakak share di next video. Doain semoga cepat kelar dan semoga kalian paham dengan pembahasan soal tryout ini. Nanti kalian bisa lebih cepat mengerjakan kalau misal ada soal-soal yang setipe. Oke. Kalau gitu, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe video ini. Kalian like dan komen sebanyak-banyaknya.